Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Bahtiar dalam konten Muda Berkarya edisi ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah tema yang sangat menarik, yakni bagaimana membuat suatu pilihan terbaik dalam hidupmu. Mungkin di antara kita pernah mengalami fase di mana kita bertanya-tanya pada diri mengenai hal seperti ini. Apa sih tujuan hidup? Kemana harus melangkah? Dan untuk apa hidup? Jika pernah bertanya-tanya tentang hal itu, sepertinya itu adalah fase yang baik untuk kita. Artinya, kita sudah mulai peduli terhadap diri kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita mulai mau memikirkan tentang diri kita. Masih ingat dengan istilah kepo is care? Berawal dari rasa ingin tahu sesuatu, kita sering kepo tentang seseorang. Pasti akan bertanya, apa, kenapa, dan bagaimana. Begitupun untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Pasti apapun akan diperjuangkan. Nah, berawal dari itu, sifat kepedulian biasanya muncul. Jika hal-hal seperti itu sudah sering menghampiri benak kita, maka jangan diabaikan. Tuntaskan menjadi jawaban dan keputusan hidup. Kadang kita sering terjebak dalam menentukan tujuan hidup dan arah langkah hidup kita. Terjebak yang bagaimana? Ya, terjebak dalam hal terlalu lama memikirkan pertanyaan-pertanyaan tentang tujuan hidup sehingga menjadi beban dan lupa untuk menjalani kehidupan sesungguhnya. Sebenarnya sah-sah saja bertanya tentang tujuan hidup, kemana arah hidup, dan untuk apa hidup. Tapi ingat, kita punya realita hidup yang harus dijalankan saat ini. Ingat, tujuan hidup adalah 100% keputusan kita. Oleh sebab itu, lakukan saja dulu apa yang kita senangi dan mudah untuk dijalankannya. Persoalan yang kita lakukan baik atau tidak itu hanya perspektif orang atau sifatnya relatif. Saya ambil contoh seorang public figure penulis sekaligus musisi indie, yaitu Pirsa Besari. Awalnya, dia gundah dengan pencarian jati diri dan tujuan hidupnya, sehingga ala remaja galau, dia memutuskan untuk berkelana yang amat jauh dan melampiaskannya melalui aktivitas mendaki gunung di setiap daerah di Indonesia. Hal tersebut memang menjadi hobi dan kesukaannya pada masa itu. Ternyata, dari perjalanan jauh dan hobinya tersebut, akhirnya dia menyadari jati diri dan tujuan hidupnya yang sebenarnya sudah ada dan tidak jauh dari dirinya. Dia menemukan tujuan hidupnya dari sesuatu yang dia lakukan berulang-ulang, dan dia menyenangi hal tersebut. Dalam hal ini, mungkin kita bisa sebut minat atau passion, yang dia senang dengan membagikan cerita dan kegundahan melalui tulisan-tulisan, musik, dan mendaki gunung. Sehingga dari hal itu dia menemukan siapa dirinya sesungguhnya dan karir dia saat ini. Hebat kan? Dari hobi dan passionnya bisa jadi jalan karirnya hingga saat ini. Begitupun yang pernah dialami seorang komika terkenal. Pasti kita tidak asing dengan nama Raditya Dika. Dia menjadi salah satu komika yang sukses, bahkan bisa berkiprah menjadi penulis buku, aktor, bahkan sutradara film. Jika kita lihat background dia sebenarnya, dia merupakan salah satu lulusan ilmu politik dari kampus negeri ternama. Seharusnya mungkin dia berkiprah menjadi seorang politisi atau pengamat politik. Akan tetapi, dia punya pilihan lain. Ada satu pertanyaan yang aneh. Kenapa background keilmuan dan profesinya saat ini tidak nyambung? Artinya, pilihan hidup seseorang siapa yang tahu kelak. Mereka memilih tujuan hidupnya bisa karena faktor lingkungan, karena mungkin nyaman dengan apa yang dia lakukan, bahkan termotivasi dengan sosok seseorang. Pilihan yang mereka lakukan sebenarnya tidak bisa kita judge bahkan disalahkan. Toh, mereka bisa menjadi trend center di kalangan remaja saat ini. Buat apa kita melakukan sesuatu akan tetapi kita tidak nyaman dan terbebani? Dari dua pengalaman public figure tersebut, tersirat pesan, jika ingin memulai langkah hidup yang lebih terarah, maka belajar memulai menghargai diri sendiri. Bagaimana cara menghargai diri sendiri? Ya, setiap diri kita memiliki potensi masing-masing. Maka, cobalah beri ruang potensi yang kita miliki untuk dioptimalkan. Selanjutnya, ambil setiap kesempatan yang diberikan kepada kita dimanapun dan kapanpun. Kadang, kita sering mengabaikan potensi dan selalu berkata takut ataupun malu. Disitulah namanya kurang menghargai diri sendiri. Akhirnya, kita lebih memilih sesuatu hal yang sedang tren, padahal tidak sesuai dengan apa yang kita bisa. Lalu, bagaimana bagi yang belum mengetahui potensi diri masing-masing? Kita perlu banyak belajar dan bersabar. Belajar dari berbagai sumber dan dimanapun.
Meminta kritik dan saran dari orang terdekat kalian. Misalkan, kita merasa memiliki suara yang bagus untuk bernyanyi, maka selanjutnya bernyanyilah terus di hadapan teman-teman atau orang lain. Jika menurut orang lain bagus, maka kita harus terus mengembangkan dan tidak merasa puas. Jika suara kita saat bernyanyi tidak bagus, maka pilihannya bisa belajar lagi dan coba cari hal lain yang memang sangat berpotensi buat kita. Setelah benar-benar kita meyakinkan suatu bidang atau sesuatu hal jadi pilihan hidup, maka tahap selanjutnya adalah tetapkan dan yakinkan pilihan tersebut. Teruslah melakukan secara berulang-ulang, optimalkan dan jangan putus asa. Mudah-mudahan hal tersebut bisa memberikan manfaat serta membawa perubahan bagi diri sendiri maupun orang lain. Seperti sebuah perkataan bijak, hidup yang berharga adalah hidup yang menghidupkan kehidupan orang lain. Hidupilah karyamu dan tebarkan karyamu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Tetap bahagia dan dalam berkarya.